Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh penonton video saya kali ini dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, hidayah, serta dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan kali ini, kembali saya akan mengkritisi kitab dari karya ulama Ba'alawi, masih sambungan dari kitab yang kemarin, yaitu kitab Fuyudhatul Bahril Mali. Ternyata dalam kitab ini banyak sekali cerita-cerita karomah dari Habib-Habib Ba'alawi yang luar biasa. Tentu menarik untuk saya baca dan saya kritisi ketika memang karomah ini diungkapkan dengan berlebihan. Namun sebelum saya menginjak pada pembahasan dari kitab Furudhatul Bahril Mali, untuk seluruh penonton yang belum subscribe channel saya ini, silahkan tekan tombol subscribe, kemudian like dan share video ini ke teman-teman Anda untuk membantu perkembangan channel ini, karena yakinlah bahwa munculnya channel ini tidak ada tujuan lain kecuali mengedukasi muslim di Indonesia yang sudah terlanjur keracunan dari doktrin-doktrin sesat Habib Ba'alawi. Karenanya, ayo kita ngaji bareng-bareng, kita bahas kitab-kitab Ba'alawi. Apakah kitab karya Ba'alawi ini layak sebagai kitab yang bisa dijadikan pedoman atau justru tidak? Saya akan mengkritisi kitab Fuyudhatul Bahril Mali halaman 59, yang mana di sini terdapat pernyataan atau cerita karomah Habib Hasan bin Soleh Al-Bahr. Saya bacakan teksnya agar tidak dikira saya ini hanya hoax atau ngarang cerita, tetapi ini benar-benar saya membaca kitab tersebut dan saya tampilkan halaman kitab tersebut dan saya tampilkan teks yang termaktub dalam kitab tersebut. Saya baca teksnya. Walamma sami'a Syekh Umar Abdur Rasul min ulama Makkah bisaitil Habib Hasan ibnu Soleh Al-Bahr wajtama bihi fil haramil makki ahabba ayat la'a ala syai'in min karomatihi. Artinya, ketika Syekh Umar Abdur Rasul, ini salah seorang ulama dari Mekah, mendengar ketenaran Habib Hasan bin Soleh Al-Bahr dan bertemu dengannya di Masjidil Haram Mekah, maka Syekh Umar Abdur Rasul ini ingin mempelajari beberapa mukjizatnya. Satu, ini boleh saya kritisi bahwa Habib Umar Abdur Rasul ini kagum dengan ketenaran Habib Hasan bin Soleh yang penuh dengan karomat. Nah, karena Habib Hasan bin Soleh ini wali yang terkenal dengan banyak karomahnya, maka Syekh Umar Abdur Rasul ini pengen bertemu dan diberi kesempatan bisa bertemu dengan Habib Hasan bin Soleh, bertemu di Masjidil Haram Mekah. Maka setelah kedua ulama tersebut bertemu, maka Syekh Umar Abdur Rasul ingin mempelajari keramat-keramatnya Habib Hasan bin Soleh. Jadi dalam kitab Fuyudhatul Bahril Mali halaman 59 ini membuktikan bahwa karomat ala Ba'alawi ini bisa dipelajari. Itu klinik apa karomat? Kalau keramat ini nggak bisa dipelajari. Yang bisa dipelajari itu klinik, sekilas khorikul adat. Tapi itu bukan keramat. Yang namanya keramat ini semata-mata kemuliaan yang Allah berikan kepada hamba-hamba pilihannya. Jadi terserah Allah. Tentu hamba yang dikasih karomah adalah hamba pilihan. Hamba pilihan ini ya hamba yang dekat dengan Tuhannya, tidak sembarang manusia.
Nah, ketika dalam kitab Fuyudhatul Bahril Mali, yang mana Syekh Umar Abdul Rasul ini pengen belajar keramat-keramatnya Habib Hasan bin Soleh, ini juga sudah menyalahi aturan. Karena keramat tidak bisa dipelajari. Keramat itu keistimewaan yang Allah turunkan atau Allah berikan langsung kepada hamba pilihannya. Nggak beda jauh dengan mukjizat. Masa karomah bisa dipelajari? Ini karomah model apa? Satu ini. Maka saya pesan kepada santri dan juga pesan pada kiai di seluruh Nusantara ini, belajarlah kritis, belajarlah memakai akal sehat kita yang Allah berikan di setiap tubuh kita. Gunanya akal itu untuk berpikir, gunanya akal itu untuk mencerna mana yang batil dan mana yang benar. Apa gunanya kita dikasih akal oleh Allah sementara akal kita tertutupi oleh doktrin-doktrin sesat? Ini satu ya. Jadi keramat bisa dipelajari. Kemudian saya lanjut membacanya. Wa kanal Habib Hasan kasfun alama. Tak baca kasfun ya boleh, tak baca kasyafa atau kasifa juga boleh. Jadi tak baca kasfun berarti jadi masdar, tak baca kasifa ini berarti menjadi fi'il madhi. Jadi boleh, terserah. Yang penting tidak merubah makna. Wa kanal Habib Hasan kasyafa atau kasifa ala mafi khotiri syaikh fatahwalal Habib Hasan al-haram al-maqiyah mimba bisalam wa syara'a fil Qur'an yaqra'u min awalil hikmah alif lam mim surat Baqarah wa syaikh qafahu yamsi wa yasma'uhu ila an wasala maqama Ibrahim wa khotama al-khidmata bainaba bisalam wa maqama Ibrahim. Nah, setelah Habib Umar Abdul Rasul ini bertemu dengan Habib Hasan bin Soleh, maka Habib Hasan bin Soleh yang punya niatan bertemu, maka Habib Hasan bin Soleh yang bertemu dengan Syekh Umar Abdul Rasul ini, Habib Hasan bin Soleh ini tahu niatan dari Syekh tersebut, Syekh Umar Abdul Rasul, bahwa niatan Syekh Umar Abdul Rasul bertemu dengan Habib Hasan bin Soleh ini tidak lain untuk mempelajari keramat-keramatnya Habib tersebut. Kemudian Habib Hasan ini memasuki Masjidil Haram. Sebagai ucapan salam, beliau memulai membaca Al-Quran dari awal khutmah, Alif Lam Mim, surat Al-Baqarah, dan orang tua itu berjalan di belakangnya, atau syekh tersebut berjalan di belakangnya dan mendengarkannya sampai dia mencapai makom Ibrahim. Hatam Al-Quran antara bab salat dan makom Ibrahim. Jadi Habib Umar Abdul Rasul ini mengikuti langkah kakinya Habib Hasan bin Soleh, yang mana Habib Hasan bin Soleh ini berjalan menuju ke Mekah. Nah, setelah mengikuti dari Habib Hasan bin Soleh, maka Syekh Umar Abdul Rasul ini melihat bahkan mendengar bahwa Habib Hasan bin Soleh ini membaca Al-Quran diawali dengan surat Al-Baqarah. Nah, sampai mencapai makom Ibrahim. Jadi intinya gini, Syekh Umar Abdul Rasul ini berjalan di belakangnya Habib Hasan bin Soleh, masuk dari Babus Salam sampai makom Ibrahim. Nah, perjalanan dari Babus Salam sampai makom Ibrahim ini hanya beberapa menit, tidak jauh. Karena bagi orang yang sudah melakukan haji atau umroh tentu akan tahu letak Babus Salam
dan jarak antara Babu Salam sampai makom Ibrahim. Karena begitu memasuki Babu Salam, maka secara otomatis kita bisa melihat langsung Ka'bah, kita bisa langsung melihat makom Ibrahim. Dengan demikian berarti jarak antara Babu Salam dan makom Ibrahim ini tidak jauh. Saya tunjukkan petanya agar memudahkan penonton untuk bisa mengira-ngira jarak antara Babu Salam sampai ke makom Ibrahim. Ini hanya beberapa menit, tidak sampai 1 jam. Nah, hebatnya Habib Hasan bin Soleh dari mulai masuk Babu Salam nyampe di makom Ibrahim ini bisa khatam Quran dibaca sambil berjalan. Kesimpulannya, Habib Hasan bin Soleh ini khatam membaca Al-Quran dalam jangka tidak ada 1 jam. Ini keramat katanya. Tapi ini belum luar biasa dibanding keramat-keramat Habib Soleh bin Hasan yang kemarin-kemarin saya bahas. Bisa sholat di rakaat pertama, khatam Quran, di rakaat kedua baca surat Al-Ikhlas 90.000 kali. Kemudian surga ada di bawah rumahnya Habib Hasan bin Soleh. Kemudian Habib-habib keturunan Alawi ini tiap malam-malamnya itu mulia bagaikan malam Lailatul Qadar. Kemudian banyak lagi pokoknya. Dalam kitab Fuyudatul Bahril Mali ini ratusan cerita-cerita keramat yang saya pikir-pikir ini halu, terlalu halu. Ini keramat, jadi keramat Habib Hasan bin Soleh ini satu bisa membaca isi hatinya Syekh Umar Abdur Rasul yang punya niatan pengen belajar keramatnya. Satu, yang kemudian keramat berikutnya adalah mampu mengatamkan bacaan Al-Quran mulai dari pintu masuk Babu Salam sampai makom Ibrahim yang hanya kalau ditempuh perjalanan kaki ini tidak mencapai 1 jam, setengah jam aja belum tentu ada itu. Itu bisa khatam Habib Hasan bin Soleh Al-Bahri. Luar biasa. Walaupun saya tidak menolak adanya keramat semacam itu, saya tidak menolak. Tetapi mengingat keramat-keramat yang saya bahas sebelumnya, ini keramatnya keramat yang berlebihan, maka saya berpikir ulang untuk mempercayai cerita keramat dalam kitab Fuyudatul Bahril Mali ini. Karena hadis saja ketika diriwayatkan oleh orang yang terindikasi berbohong, maka hadis itu statusnya menjadi dhaif, lemah. Maka tidak jauh berbeda ketika sebuah pernyataan dalam kitab Fuyudatul Bahril Mali ini dikisahkan oleh orang-orang yang hobi berbohong, maka ceritanya dhaif atau tidak bisa dianggap kuat argumentasinya. Jadi cerita-cerita dalam kitab Fuyudatul Bahril Mali ini saya sangat ragu untuk mempercayai keramat-keramatnya. Jujur saja saya ragu. Ya silahkan penonton simpulkan atau dipikir-pikir. Nah, di sini di bawahnya tertulis, artinya ini masih terusannya saya baca. Waqa'at minal Habib Hasan Karromatani al-ula kaunul Habib Hasan ma yahfadul Quran. Wasaniyah annahu qara'al Quran jami'ahu ma baina Babi Salam wa maqama Ibrahim. Nah, ini kesimpulan. Jadi kesimpulannya bahwa Habib Hasan bin Soleh ini memiliki 2 keramat yang langsung disaksikan oleh Syekh Umar Abdur Rasul. Keramat yang pertama bahwa Habib Hasan bin Soleh ini sangat bagus bacaan Qurannya, sangat bagus hafalannya. Satu, ini sih belum luar biasa ya kalau
bagus hafalan Qurannya dan bagus ingatannya dalam menghafal Quran ini belum luar biasa menurut saya, karena di Indonesia juga banyak santri-santri yang hafal Quran dan lancar fasih, itu banyak. Kemudian yang kedua, bahwa keramat yang kedua dari Habib Hasan bin Soleh ini mampu membaca Al-Quran seutuhnya dari mulai surat Al-Baqarah sampai khatam. Jadi ini membuktikan bahwa teks dalam kitab Buyutatul Bahril Mali ini jelas sore Habib Hasan bin Soleh mampu menghatamkan bacaan Al-Quran semenjak dia masuk dari pintu masuk Babus Salam sampai Makom Ibrahim, yang jarak tempuhnya kalau dihitung menit ini hanya beberapa menit, tidak mencapai 1 jam atau bahkan setengah jam, itu kayaknya nggak ada. Tapi untuk Habib Hasan bin Soleh ini bisa khatam, entah gimana caranya. Apakah mampu mengulur waktu yang kita rasakan itu standar, tetapi waktu bisa dilambatkan oleh Habib Hasan bin Soleh, saya nggak tahu. Tetapi ketika cerita-cerita yang sudah lewat, yang sudah saya bahas, ini selalu membahas kekonyolan-kekonyolan tentang karomat, yang mana walaupun kita itu tidak menolak adanya keramat yang khorikul adat, yang akal kita tidak mampu mencerna, tetapi ini luar biasa, akal kita itu di samping tidak mampu mencerna, juga akal kita menyatakan ini sebuah kekonyolan. Luar biasa. Dari cerita-cerita awal yang saya bahas di kitab Buyutatul Bahril Mali, rakaat pertama membaca Quran hingga khatam, sholat di rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas 90.000 kali. Ini otak saya menolak. Kemudian surga, bidadari-bidadari dan istananya ada di bawah rumahnya Habib Hasan bin Soleh. Ini juga lelucon. Kemudian tidak kepincut dengan bidadari surga dan tidak kepincut dengan istana-istana indah di surga yang dia ingini hanya kasaf atau terbukanya hijab. Itu. Dan yang di sini yang halu, bahwa Syekh Umar Abdul Rasul ini kagum dengan kekeramatan Habib Hasan bin Soleh. Saking kagum akan kekeramatan Habib Hasan bin Soleh sehingga Syekh Umar Abdul Rasul, ulama dari Mekah ini pengen mempelajari keramat-keramatnya. Nah ini yang saya kritisi ini di sini. Jadi keramat kok bisa dipelajari. Jadi ada nggak beda jauh nanti antara keramat dan klinik gitu, karena klinik juga cenderung khorikul adat, keramat juga khorikul adat, begitupun mukjizat juga khorikul adat. Bahwa Quran sudah menjelaskan dengan detail apa itu mukjizat, apa itu keramat, bahwa mukjizat dan keramat itu pemberian murni dari Allah untuk orang-orang pilihan. Jadi kita tidak bisa meminta, kita tidak bisa menawar. Tapi di sini justru dipelajari. Ini kan berarti klinik. Ya, saya cukup ya. Jadi membahas kitab Buyutatul Bahril Mali halaman 59 ini halu ceritanya. Nanti saya buka-buka lagi kitab ini sampai khatam, akan menemukan berapa ratus kehaluan dari keramat-keramat Habib Alawi lagi. Tentu akan saya sampaikan kepada penonton biar penonton bisa menilai dan ikut mengkoreksi apakah kitab Buyutatul Bahril Mali ini kitab yang standar dijadikan pegangan atau kitab komik. Dan untuk mengakhiri, untuk para muhibin yang masih husnudon bahwa Habib Alawi itu keturunan Rasul, berpikirlah, gunakan akal waras kalian, karena untuk menyambungkan nasab ke Rasulullah ini tidak hanya mengandalkan husnudon saja,
butuh penelitian, butuh pengkajian, dan penelitiannya itu tidak hanya lewat jalur ketersambungan nasab saja, tetapi penelitian dari sikap, tingkah laku, akhlak, karya-karya tinggalannya, ini mencerminkan benar-benar keturunan Rasul atau tidak. Dan saya adalah salah satu santri yang meneliti ketersambungan Habib Balawi dari jalur karya-karyanya. Ternyata karya-karya yang selama ini saya temukan di setiap karyanya, di setiap kitabnya, ini disisipi doktrin-doktrin sesat dan cerita-cerita halu. Ini bisa mengindikasikan, kita bisa menyimpulkan, oh berarti bukan cucu Rasul kok halu, cucu Rasul kok ngotot pengen dihormati dan ngotot pengen dimulia-muliakan. Jadi sadarlah dan kembali pada ulama pribumi, karena ajaran Wali Songo adalah ajaran yang benar-benar rahmatan lil alamin, ajaran yang tidak radikal. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia, khususnya warga NU. Lepaskan diri dari doktrin-doktrin sesat, dari orang-orang yang punya kepentingan, yang membawa agama dan membawa Nabi besar Muhammad SAW sebagai tameng penguatan.